على النبي وآله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Desir sahara bertalu-talu menghembus pucuk-pucuk tenda yang melantunkan duka nestapa. Adegan demi adegan ketegangan, pengorbanan dan kebiadaban telah ditampilkan. Sepi di sini, hiruk-pikuk pesta pora di wilayah musuh. Dada Imam Husain begitu sesak, jiwanya seakan tersayat saat menyaksikan betapa beliau telah kehilangan para pembelanya. Ketika beliau menyaksikan jasad-jasad orang yang dicintainya bergelimpangan penuh darah, ketika beliau menyaksikan para wanita dan anak-anak menangis menahan haus yang sangat, sungguh tiada air setetes pun, bahkan air mata pun telah mengering. Kini waktunya untuk mengakhiri adegan antara kebenaran dan kebiadaban. Al-Husain tahu kini adalah saat baginya untuk mengorbankan nyawa dan raganya. Al-Husain memandang satu persatu keluarganya yang tersisa hingga pandangannya tertuju pada putra terkecilnya yang suaranya telah parau karena tak hentinya menangis kehausan. Ali Asghar yang berusia 6 bulan menangis parau di pangkuan Ummu Kulsum. Sang imam mengecup kening putra bungsunya itu.
Jagalah dengan baik putraku ini. Duhai abangku, telah 3 hari tidak ada setetes pun air yang membasahi bibirnya. Suaranya bahkan telah hampir habis karena haus. Ibunya tak mampu mengeluarkan air susu. Bahkan tubuhnya telah lunglai tak berdaya. Mendengar pernyataan Ummu Kulsum, sang imam menggendong putranya itu. Ia membawa keluar tenda. Sesaat Imam Husain menatap lembut putranya, lalu mencium leher bayi kecil itu. Imam Husain menghadap ke arah musuh, lalu mengangkat putranya tinggi-tinggi. Duhai manusia, kalian telah membunuh para pembela dan keluargaku. Kalian ingin meneruskan perang denganku, maka teruskanlah. Kalian ingin menjadiku dengan dahaga, maka aku akan bersabar karenanya. Tapi lihatlah bayi ini, tiada salah yang dilakukannya. Tiada ia mengganggu dan berurusan dengan kalian. Kiranya berilah sedikit air padanya. Hingga belum tuntas sang imam berbicara, seorang binatang bertubuh manusia melesatkan anak panah ke arah sang bayi hingga menembus lehernya. Itu air untuk anakmu, teriak musuh yang diikuti dengan gelak tawa. Imam Husain terhentak melihat anak panah yang telah tertancap. Sungguh tiada yang mampu menggambarkan betapa hancur dan remuknya hati Al-Husain menyaksikan putra bungsunya menggelepar di tangannya. Sungguh tiada yang mengalami bencana sebagaimana yang dialami Al-Husain saat menyaksikan mulut dan leher putranya yang masih bayi terus mengeluarkan darah. Segala puji bagimu yang telah mengkaruniakanku kesabaran dalam menghadapi ini semua. Duhai Tuhanku, saksikanlah betapa putraku ini telah kupersembahkan demi kebenaran hukummu. Inilah darah putraku sebagai puncak pengorbananku. Imam Husain menghempaskan darah putranya ke langit, tapi tiada setetes darah pun yang kembali ke bumi. Zainab datang mendekat pada abangnya. Zainab datang mendekat pada Al-Husain. Duhai abangku, tutupilah tubuhnya. Aku tak kuasa memandangnya. Segera kuburkan ia. Aku yakin ibunya tak akan sanggup untuk melihat jasadnya. Imam Husain pun menguburkan putranya.
lengkap sudah kebiadaban dan kezaliman para musuh-musuh Allah. Betapa seorang bayi suci telah menjadi puncak dari segala malapetaka. Seorang bayi keturunan Rasulullah, putra sang Imam Husain, telah turut berkorban demi kebenaran agama kakeknya. Setelah menguburkan putranya, Al-Husain mengumpulkan para keluarga yang tersisa di dalam tenda. Kemarilah duhai para keluarga-keluargaku yang setia. Salam dariku atas kalian semua. Saat bagiku telah dekat. Inilah pertemuan terakhir kita di dunia. Inilah saat terakhir kebersamaan kita di dunia. Pesta tangis dan duka akan sampai pada puncaknya. Bersiap-siaplah untuk memasukinya. Demi Allah, berjanjilah demi darahku, kalian tidak akan mendekatkan diri kalian pada kehancuran dan kehinaan setelah kematianku. Mendengar kata-kata Al-Husain, para wanita tak mampu menahan tangisnya. Namun Imam Husain mencoba menenangkan mereka. Kehidupan dunia hanya sementara dan penuh tipu daya. Kakekku telah menungguku. Ayah, ibu, serta abangku telah menantiku. Mereka telah menyiapkan air dan kebahagiaan sebagai penyambutku. Kupastikan kita akan bertemu kelak di sana dengan kebahagiaan yang nyata. Kunantikan kalian semua untuk bergabung di sana nanti. Bersabarlah duhai anak-anakku, karena setelah kematianku kalian akan lebih banyak lagi menangis. Bersabarlah duhai para wanita-wanita keturunan kakekku. Imam Husain mengucapkan salam, lantas memeluk mereka. Tenda itu pun penuh ratapan dan air mata. Para putri-putri Al-Husain tak mampu melepas ayahnya. Jangan pergi duhai Abata, bagaimana kami mampu kehilanganmu? Kumohon ya Abah, jangan kau tinggalkan kami. Ummu Salamah berusaha melepaskan pelukan putri-putri Al-Husain yang terus mengikuti tubuh ayah tercintanya itu. Al-Husain berkali-kali memeluk dan menciumi wajah putri-putrinya yang tak henti-hentinya menangis. Al-Husain mendekati adiknya Zainab dan meminta supaya diambilkan sebuah gamis yang sudah lama dan usang, yang telah lama ia persiapkan. Zainab memenuhi permintaan kakaknya. Al-Husain lantas mengenakan gamisnya. Beliau pun merobek sebagian gamis untuk diikatkan pada sebagian robekan yang lain, agar gamis itu tidak mudah tersingkap atau mudah dilepas oleh orang lain.
Sungguh Imam Husain tahu para musuhnya akan memperlakukan jasadnya dengan cara terburuk dan paling hina. Karenanya ia pun telah mempersiapkan pakaian bagi jasadnya. Ketika Imam Husain hendak memacu kudanya, Zainab memanggil abangnya, "Duhai Imam, duhai kakakku, sudilah kau turun sejenak dari kudamu." Sambil turun dari kudanya, Imam Husain bertanya kepada Zainab, "Ada apakah gerangan, duhai putri Zahra, duhai adikku?" Zainab melanjutkan kata-katanya sambil terisak-isak nahan ledakan tangis. "Duhai kakakku, aku mendapat pesan dari ibundaku untuk melakukan ini di waktu seperti ini. Singkapkanlah lehermu, bukalah dadamu." Imam Husain menuruti permintaan adiknya Zainab. Seketika itu juga Zainab yang tidak kuat menahan tangis memeluk kakaknya, mencium leher dan dada Imam Husain. Selesai melakukan itu, Zainab mengarahkan badannya menghadap Madinah. Dengan tangisan Zainab berkata, "Ya Ummah, ya Zahra, aku sudah sampaikan amanatmu." Kedua manusia langit itu pun berpelukan dalam tangis. Tidak ada yang dapat membayangkan betapa hancur hati Zainab saat itu melepas imamnya untuk merenggut syahadah. Imam Husain meninggalkan tenda dengan ratapan dan tangisan para keluarganya. Beliau lantas menaiki kudanya dan memacu cepat ke arah musuh. Kini Imam Husain telah bersiap menghadap para manusia-manusia munafik. Imam Husain hanya seorang diri, kehausan terus mencekik dan menghabisi kekuatannya. Sementara di hadapannya pasukan Umar bin Sa'ad tetap tak terhitung jumlahnya. Dan demi menuntaskan hujahnya, Al-Husain berseru pada mereka, "Adakah di antara kalian seorang yang akan melindungi kehormatan Rasulullah dari bencana? Adakah di antara kalian seorang yang akan menolong kami demi keridhaan ilahi? Adakah di antara kalian seorang yang memiliki belas kasihan? Adakah di antara kalian seorang yang masih mau menolongku dan agama kakekku?" Teriakan Imam Husain itu sampai pada tenda-tenda Ahlul Bait. Ali Zainal Abidin, putra beliau yang sedang sakit dan tak berdaya bangun dari tidurnya, mencoba mengambil pedang yang terasa begitu berat bagi tenaganya. "Aku datang, duhai Abata, aku datang untuk menolongmu."
dengan tenaganya yang tersisa, Imam Ali Zainal Abidin terseok-seok sambil menyeret pedang menuju arah musuh. Al-Husain menyaksikan putranya lantas kembali dan menuntun putranya kembali ke tenda. Tenanglah duhai putraku, tetaplah kamu di sini. Biarkan aku sendiri yang menghadapi tikaman pedang dan tombak serta panah yang akan menghujam tubuhku. Kau harus kembali ke Madinah dan sampaikanlah salamku pada semua pengikut kita. Sampaikanlah pada mereka agar mereka terus mengenang kehausanku ketika mereka hendak meneguk air. Katakan pada mereka untuk terus menangisi keterasingan dan syahadatku. Imam Husain lantas mengungkap rahasia mengenai kepemimpinan Imam Ali Zainal Abidin sebagai penerusnya. Kini Imam Ali Zainal Abidin telah mengetahui mengapa ia harus berdiam diri sementara ayahnya dilanda bencana. Maha suci Allah yang menganugerahiku kesabaran dan kerelaan atas musibah ini. Kini kenakanlah gaun duka cita kalian, bersiaplah menanggung bencana dan ujian. Namun ketahuilah bahwa Allah adalah penjaga dan pelindung kalian. Dan demi aku, janganlah kalian menyerahkan kesabaran kepada syaitan dengan rintihan dan kata-kata yang mengurangi keagungan kalian. Imam Husain pun kembali menghadap musuh. Hai musuh-musuhku, apa yang telah membuat kalian begitu semangat ingin membunuhku? Adakah sebuah kewajiban yang aku tinggalkan atau sunnah Nabi yang aku ubah? Tidak, kami melakukannya karena dendam padamu dan keluargamu sejak perang Badar dan Hunain, dan demi hadiah yang akan kami dapatkan dari Yazid. Mendengar jawaban musuhnya itu, hati Imam Husain seakan tersayat oleh tikaman yang tajam. Betapa murah mereka menukar kebenaran dan kemanusiaan mereka hanya karena dendam dan hadiah. Lalu terjadilah duel 1 lawan 1. Umar bin Sa'ad telah memerintahkan para pendekar-pendekar dari pasukannya, tapi tiada yang mampu mengalahkan Al-Husain. Satu persatu jagoan Umar bin Sa'ad tersungkur tak berdaya. Menyaksikan ini, Umar baru menyadari bahwa Al-Husain bukanlah seorang pendekar biasa. Ia telah mewarisi kehebatan berperang ayahnya. Karenanya Umar tak mau mengambil resiko kehilangan banyak pasukannya. Ia pun kembali pada pilihan yang telah sejak tadi dilakukannya, berperang secara licik dan penuh kecurangan.
Salam atasmu, duhai para satria Karbala. Salam atasmu, duhai para penanggung segala bencana. Salam atasmu, duhai para pengorban jiwa dan raga. Salam atasmu, duhai para wanita yang tersayang hatinya.